Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Fungsi biaya dalam penerapan diferensial. Nah, kita akan melihat yang pertama namanya biaya total atau total cost atau TC. Nah, jadi apa sih itu biaya total? Biaya total adalah biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi. Nah, di dalam biaya total itu ada dua istilah yang perlu kita pahami, yaitu ada biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC, yaitu biaya yang tidak akan mengalami perubahan walaupun terjadi pengurangan atau penambahan produksi. Dan biaya tetap ini sekalipun perusahaan tidak memproduksi barang, dia akan tetap. Nah, namanya biaya tetap gitu ya. Contohnya apa? Biaya sewa gedung. Kamu memproduksi barang atau produk sebanyak apapun, itu tidak akan berubah gitu ya, atau tetap. Nah, terus gaji karyawan, pajak itu juga termasuk TFC gitu ya, total fixed cost. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel total atau total variable cost, TVC. Yaitu apa? Biaya yang bersifat berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu seperti volume produksi. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah biaya bahan baku sebuah produksi, biaya pengemasannya, atau lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat dari dua istilah ini bahwa biaya total atau total cost atau TC itu TFC ditambah TVC. Jadi total cost itu yaitu total fixed cost-nya ditambah total variable cost-nya. Nah, setelah itu ada istilah lain yaitu biaya rata-rata atau average cost-nya atau AC. Apa itu? Yaitu biaya yang digunakan untuk satu satuan unit produksi. Jadi biaya produksi untuk satu unitnya berapa sih? Nah, itu namanya biaya rata-ratanya ya atau average cost-nya. Nah, jika Q menunjukkan kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi, maka dapat disimpulkan bahwa average cost itu yaitu total cost dibagi dengan kuantitinya. Jadi total biaya totalnya dibagi dengan jumlah barangnya. Itulah average cost-nya. Dan perlu diperlihatkan bahwa di sini besar biaya rata-rata dihitung dengan cara membagikan keseluruhan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ada juga istilah yang namanya biaya marginal atau marginal cost atau MC. Apa itu? Yaitu tingkat perubahan dari biaya total terhadap perubahan satu unit produk yang dihasilkan. Jadi, kalau misalkan kita tulis secara matematis, kita bisa tulis bahwa MC itu adalah DTC per DQ. Masih ingat ini simbol apa? Ini simbol turunan, bener ya? Simbol turunan. Sehingga ingat turunan ini kan berbicara tentang perubahan yang sedikit demi sedikit. Nah, maka biaya marginal ini bisa kita hitung dengan apa? Menurunkan fungsi total cost-nya ya, fungsi TC-nya dia terhadap variabel Q-nya terhadap jumlah barangnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini MC ini berbicara tentang perubahan sedikit demi sedikit. Artinya kalau misalkan produknya itu nambah satu, berapa sih biaya tambahannya? Kalau dikurang satu, berapa sih biaya tambahannya, biaya pengurangannya, dan lain sebagainya. Jadi perubahan yang sedikit demi sedikit ya untuk biaya marginal ini. Nah, ketika kita mengatakan marginal cost itu mencapai minimum, yaitu saat dia sama dengan 0 atau turunannya dari si marginal fungsi biaya marginal ini lebih dari 0. Masih ingat ya? Turunan itu ya. Jadi MC itu kan berbicara tentang turunan pertama dari total cost terhadap Q. Kalau MC aksen itu artinya turunan kedua dari fungsi TC terhadap Q. Nah, artinya tadi kalau kita punya fungsi TC ya, fungsi total cost, kita turunkan pertama,
ya, turunkan pertama harus sama dengan 0, itu syarat pertamanya. Syarat keduanya adalah diturunkan lagi TC-nya dari si MC tadi itu harus lebih dari 0. Nah, itu untuk mencapai minimumnya. Maka marginal cost itu dapat membantu untuk memberikan estimasi perubahan pada total cost-nya saat terdapat perubahan di Q-nya. Sehingga dapat ditulis bahwa MC itu ekuivalen dengan delta TC per delta Q, atau delta TC itu MC dikali delta Q-nya. Sehingga saya bisa katakan, coba kamu lihat pada saat biaya rata-rata mencapai minimum, maka biaya rata-rata sama dengan biaya marginalnya. Ya. Oke, itu untuk biaya marginal. Kita akan coba lihat sebuah contoh. Diketahui fungsi biaya totalnya TC-nya 5Q pangkat 3 dikurang 2Q kuadrat ditambah Q ditambah 10, di mana Q dalam unit dan TC dalam juta rupiah. Tentukanlah biaya rata-rata ketika barang yang diproduksi sebanyak 10 buah. Dan yang B, biaya marginal ketika Q-nya sama dengan 2. Nah, kita cari dulu biaya rata-ratanya. Ingat tadi biaya rata-rata adalah TC per Q-nya. Berarti TC-nya udah kita ada di dalam soal ini, dimasukkan dibagi dengan Q-nya. Maka akan dapat 5Q kuadrat dikurang 2Q plus Q plus 10 per Q. Ini apa? Ini fungsi average cost-nya. Setelah itu dapat, berarti kita cari kalau Q-nya 10 berapa, tinggal kita substitusi. Berarti 5 kali 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 ditambah 10 ditambah 10 per 10. Maka kita akan hitung dapatnya 500. Jadi biaya rata-ratanya adalah 500 juta rupiah. Artinya apa? Artinya untuk satu produknya itu membutuhkan biaya 500 juta rupiah untuk produksinya. Nah, yang B, biaya marginalnya. Ingat ya, tadi biaya marginal adalah turunan fungsi TC terhadap Q. Berarti kita turunkan fungsi TC-nya nih. Ini fungsi TC kita turunkan. Kalau kita turunkan 5Q pangkat 3 dapatnya 15Q kuadrat, bener ya? Minus 2Q kuadrat berarti minus 4Q. Q turunannya 1, 10, 0 turunannya ya. Nah, kalau kita sudah dapat MC, maka kita bisa mencari biaya marginal berapa. Berarti Q-nya sama dengan 2, kita substitusi saja. 15, 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 1, dapatnya 53. Jadi biaya marginalnya adalah 53 juta rupiah. Apa sih maksud dari 53 juta rupiah ini? Artinya adalah kalau kita nambah satu produk untuk diproduksi, maka kita membutuhkan biaya sebesar 50 juta rupiah. Kalau kita mengurangi satu produk, maka kita akan mengurangi dari biaya produksinya itu 53 juta rupiah.